pokoknya dilarang beraktivitas berkumpul. Jadi kalau misalkan ada tamu beraktivitas di sini gimana, Pak? Tadi kan kami dengar, Pak. Kami dengar di bawah. Memang kita nyanyi, Iya. kami cuma berdoa, itu aja. Kami berdoa aja, cuma 12 orang. Ya kami kalau Masuk dilarang. Kalau lebih ringan aja. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu di mana RT Wawan Kurniawan itu kita viralkan karena mengumbarkan ibadah di GKKD Bandar Lampung di RT 12 kalau nggak salah ya teman-teman sekalian ya. Kalau teman-teman masih ingat. Dan dia sempat dipenjara, ditahan gitu ya di Kapolda Lampung. Dan kemudian ormas-ormas Islam di sana demo membela Wawan Kurniawan. Karena katanya apa yang dilakukannya itu sesuatu hal yang benar. Dan akhirnya teman-teman sekalian, setelah demo tersebut, demo di Kapolda, mereka mengancam bahwa akan mengadakan perang agama gitu ya. Akhirnya apa? Wawan ya atau RT Wawan Kurniawan ini itu dibebaskan. Sudah tidak ditahan lagi teman-teman sekalian. Dan itu sudah beredar videonya dan juga kita sudah bahas di video sebelumnya. Dan kali ini ya, seperti yang sering kita sampaikan bahwa jika tidak ada tindakan yang benar-benar serius kepada mereka dari aparat, dari pemerintah, maka hal itu akan terus terulang, hal itu akan terus terjadi. Pelarangan ibadah, penyegelan gereja, dan ya macam-macam teman-teman sekalian, persekusi kepada minoritas itu akan terus terjadi. Dan ini baru-baru terjadi lagi teman-teman sekalian ya. Saya lihat di channel kawan kita ya, Richard, dan teman-teman sekalian, kita lihat bahwa di situ benar-benar terjadi pelarangan ibadah. Mereka hanya doa, ibadah doa teman-teman sekalian, ibadah doa, persekutuan, dan itu lumrah dan itu adalah bagian di dalam ibadah kekristenan. Dan itu tidak harus di gereja dilakukan. Ya, tidak harus di gereja dilakukan. Bisa di rumah. Dan ini mereka keberatan teman-teman sekalian. Dan lebih anehnya, itu bukan warga setempat yang keberatan, ya, tetapi mereka membawa warga lain ya, entah dari mana-mana untuk membubarkan ibadah doa tersebut. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tanpa panjang lebar, saya langsung saja mengajak kita dulu untuk menyimak videonya berikut ini. ya kan pokoknya dilarang beraktivitas berkumpul. Jadi kalau misalkan ada tamu beraktivitas di sini gimana, Pak? Tadi kan kami dengar, Pak. Kami dengar di bawah. Memang kita nyanyi, Iya. Kami cuma berdoa. itu aja. Kami berdoa aja, cuma 12 orang. Ya kami kalau Masuk dilarang. Kalau lebih ringan Karena aja. izin, Pak. Karena diatur itu kan takut ada aliran. Enggak. Nggak ada. Jadi pertanyaan Kami izin. itu punya pendeta. Iya, cuman kan izinnya itu, Bu. Makanya Sebenarnya dari pagi pun kita udah wirid, kita udah sholat. Di sini pagi kita sholat. Jam 5 pagi kamu udah sholat juga, Anak-anak seperti gitu. bapak-bapak. Di video pertama ini terlihat ada perdebatan jemaat GBI dengan sekelompok orang yang mempermasalahkan tentang ibadah doa mereka. Nah, supaya lebih jelas kita lihat lagi ada video kedua. Di atas ada kok. Tolong dibagi ya. Oke, di jalan GB Rukun Jaya berapa? Jalan Rukun Jaya Nurul Amal, Gang Rukun Jaya 3. Oke. Nomor 105 3K. GBI Gihon Rukun Jaya, cabang dari GBI Rayon 12. Oke. Kami dilarang untuk beribadah. Kami dilarang ibadah. Nggak tahu nih warga dari mana nih. Kami dilarang ibadah, bawa orang luar, tapi mereka nggak tahu nih warga dari mana nih. Jangan-jangan dari warga luar yang nggak tahu siapa-siapa, nggak tahu apa-apa ini. Kita disuruh wirid sekali sebulan. Kita agama Kristen.
nggak bisa wirid sekali sebulan. Mereka sembahyang 5 kali sehari. Kita juga. Mereka ke masjid sekali seminggu setiap Jumat. Kita juga. Kita bukan aliran sesat. Kalau ada warga yang dirugikan karena di video kan itu, murah untuk jawab. Ada yang takut. Ada yang takut. Takut. Takut ya. Takut bang. Ya. Jangan emosi bang. Muka abang nggak nampak kok bang. Muka abang nggak nampak kok bang. Suaranya yang nampak. Aduh. Dengarkan guys. Nah, kalau di video yang ini dikatakan bahwa mereka itu dilarang ibadah, bahkan dikatakan sampai bawa orang luar yang mereka sendiri tidak kenal. Jadi katanya ada warga luar juga yang datang membantu penolakan ibadah mereka. Jadi katanya disuruh wirid sekali sebulan. Jadi wirid itu mungkin kalau dalam Islam itu seperti kumpulan bersama lalu melakukan zikir gitu ya. Dan memang ada waktu-waktu tertentu kalau mereka mau wirid. Tapi kalau di dalam Kristen kan kita nggak mengenal konsep seperti itu. Jadi kalau di dalam Islam, wirid mereka ada waktu-waktunya sendiri, jangan disamakan dong dengan ibadahnya orang Kristen. Ya mungkin kalau di Kristen yang mereka anggap wirid itu mungkin persekutuan doa kali ya. Dan itu mereka batasi hanya boleh sekali sebulan. Kan nggak make sense begini ya. Orang mau persekutuan doa saja, harus mereka yang mengatur dan menentukan waktu ibadahnya. Lah, mereka punya hak apa? Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan bersama. Dan teman-teman, sangat miris sekali ya. Jadi, benar-benar iblis lah teman-teman sekalian. Karena ternyata ini mereka tidak jerat, mereka tidak kapok dengan tindakan-tindakan hukum yang diberikan kepada mereka ya. Karena ya mungkin karena dilakukan atau ditindak dengan ringan gitu. Tadi yang menarik di situ, mereka katakan bahwasanya bukan masalah doanya Pak, tapi kami minta izinnya gitu ya untuk beribadah di sini gitu. Lalu dari orang gereja bilang kita bukan ibadah besar Pak, kita hanya nyanyi dan doa saja, itu aja gitu ya. Jadi katanya ya itu bukan soal itu, nanyakan izin teman-teman sekalian. Ini kalau kita review kembali video Ustadz Abu Chandra ya, di TV One kalau nggak salah dia ngomong, atau di Kompas TV ya. Dia katakan bahwa saya punya data di Republik Indonesia ini, bahwa ratusan ribu, bahkan jutaan katanya di seluruh Indonesia, itu di masjid dan musola tidak ada izinnya, tidak ada IMB. Ya, teman-teman sekalian, kalau orang Kristen kemudian juga melakukan sweeping, lalu menanyakan itu, apakah kalian tidak marah? Apakah kalian tidak demo? Apakah kalian tidak mengajak perang agama lagi? Ketika ada orang Kristen menanyakan izin masjid. Kita tahu teman-teman sekalian, bahwa izin masjid sebenarnya ada yang tidak ada. Tapi orang Kristen tidak sibuk dengan itu. Orang Kristen tidak sibuk mengurusi agama lain. Karena kita bukan Tuhan. Kalian ini ya bermental Tuhan gitu loh. Kayak RT Wawan Kurniawan itu ya. Siapa ini? Ada satu ya yang dia katakan itu RT katanya, RT bermental Tuhan gitu. Masa maksa orang ikut aturan Anda untuk beribadah? Kayak tadi itu, harus melakukan ibadah doa itu ya 1 kali sebulan saja. Ya, Anda kok agama Islam lalu mengatur agama Kristen? Ya, kami punya ibadah itu ya bukan cuma sekali seminggu. Ya, kami juga punya ibadah seperti kalian. 5 kali sehari kalian sholat. 5 kali sehari kalian ada teriakan dari masjid ya pakai toa gitu ya. Ya, ayo sholat gitu. Ayo beribadah kepada Allah gitu. Orang Kristen tidak terganggu. Orang Kristen tidak marah-marah dengan itu. Ya, kami juga setiap hari kami ada ibadah. Ya, karena semua hari adalah untuk Tuhan kami. Ya. Tapi ibadah berjemaahnya kami itu dilaksanakan sekali seminggu, yaitu di ibadah minggu. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa yang dilakukan hal ini? Ini dampak karena tidak ada tindakan hukum yang menjerat mereka, yang menghukum mereka seberat-beratnya. Bayangkan saja, RT Wawan Kurniawan yang membubarkan ibadah GKKD di Bandar Lampung itu.
Teman-teman, jelas-jelas menyebarkan ibadah secara keji, ya, segala kurang ajar. Tapi dikatakan tidak memenuhi unsur penistaan agama. Sementara kita bandingkan kemarin di video saya teman-teman sekalian tentang Ibu Meliana, ya, yang beragama Hindu atau Buddha itu ya teman-teman sekalian. Saya lupa. Hanya meminta supaya suara azan dikecilin karena suaminya saat itu lagi sakit parah. Lalu dianggap sebagai penistaan agama dan dia harus dihukum 18 bulan penjara. Hanya minta itu loh, memohon supaya dikecilin suara azannya, suara tuanya. Apalagi RT Wawan Kurniawan. Dan teman-teman sekalian terus terjadi, dan terus terjadi. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan supaya aparat kepolisian dan pemerintah, terlebih Presiden kita Jokowi, ya kami mohon Pak Presiden Jokowi, ya di masa Anda masih menjabat sebagai Presiden sampai 2024, kami mohon semua ini dibereskan terlebih dahulu Pak, ya dibereskan terlebih dahulu sehingga ya undang-undang penistaan agama itu juga tidak digunakan hanya untuk menekan minoritas, menghukum minoritas, tapi mereka yang mayoritas itu aman-aman saja, membubarkan ibadah. Bahkan tentang izin SKP 2 Menteri ini Bapak, ya Bapak Presiden, kami berharap itu direvisi, ya supaya tidak digunakan sebagai senjata oleh kandrun-kandrun untuk menekan ibadah-ibadah kaum minoritas. Kita sama-sama punya hak di Republik Indonesia ini. Perjuangan juga untuk kemerdekaan Indonesia bukan atas nama Islam, ya, tapi atas nama Indonesia, teman-teman sekalian. Ya, atas nama suku-suku yang ada di Indonesia, pejuang-pejuang kita, teman-teman sekalian, termasuk saya. Kepulauan Nias itu sebuah daerah juga yang sulit ditaklukkan oleh Belanda pada waktu itu, Pak. Ya, pejuang-pejuang kami juga ada, bahkan di berbagai macam tempat, ya daerah, ada pejuang-pejuang kemerdekaan. Ya, itu sebabnya Republik Indonesia ini bukan untuk agama Islam, tapi untuk semua agama. Dan itu sudah dijamin oleh konstitusi kita. Ya, jadi kami berharap adanya keadilan dari pemerintah. Saya sebagai tokoh agama Kristen, ya, mengajak kita teman-teman sekalian, umat Kristen dimanapun kalian berada, mari kita lebih erat lagi berdoa. Membangun persekutuan doa kita untuk meminta keadilan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya itu yang kita bisa lakukan. Karena kita tidak diajarkan untuk memerangi mereka, melawan mereka, ya, membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak diizinkan demikian. Tapi kita dianjurkan untuk berdoa bagi musuh kita, ya, berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Ya, itu pesan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Oleh karenanya, biarlah kita tetap kuat di dalam iman percaya kita dan mari sebarkan video ini supaya video ini cepat diproses dan akhirnya teman-teman sekalian ya bisa menjadi bahan pertimbangan dari pihak kepemerintahan terlebih-lebih ya terhadap pembebasan para pengacau ibadah ya seperti Pak RT Wawan Kurniawan yang ada di Bandar Lampung tersebut ya. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.